Jadi ketika kita melihat ada teman-teman yang udah mencapai goalnya dan itu terjadi, dan mulai muncul kebahagiaan di hati kita, itu adalah salah satu tanda di mana spiritual awakening kita atau secara sisi kesadaran kita mulai bertumbuh. Ada satu fase di dalam kehidupan manusia di mana tahapan pertama dia merasa bahwa hanya aku aja, aku dan kamu terpisah. Gitu. Hanya aku aja, aku dan kamu terpisah, aku dan Tuhan terpisah, istilahnya jauh gitu. Tapi di dalam satu kesadaran tertentu, seiring proses perjalanan waktu, kesadaran itu menghampiri kita untuk pada akhirnya kita menyadari bahwa aku dan kamu adalah satu. Kamu merasakan kebahagiaan, getaran vibrasi kebahagiaannya juga bisa dirasakan sama aku. Gitu. Iya, Mas Hendra. Itu satu keindahan yang nggak semua orang bisa rasakan sih sebetulnya. Jadi ketika kita melihat ada teman-teman yang udah mencapai goalnya dan itu terjadi, dan mulai muncul kebahagiaan di hati kita, itu adalah salah satu tanda di mana spiritual awakening kita atau secara sisi kesadaran kita mulai bertumbuh. Ada satu fase di dalam kehidupan manusia di mana tahapan pertama dia merasa bahwa hanya aku aja, aku dan kamu terpisah. Gitu. Hanya aku aja, aku dan kamu terpisah, aku dan Tuhan terpisah, istilahnya jauh gitu. Tapi di dalam satu kesadaran tertentu, seiring proses perjalanan waktu, kesadaran itu menghampiri kita untuk pada akhirnya kita menyadari bahwa aku dan kamu adalah satu. Kamu merasakan kebahagiaan, getaran vibrasi kebahagiaannya juga bisa dirasakan sama aku gitu. Di titik bahwa kita satu sama terhubung. Di titik itulah kesadaran tentang keindahan hidup ini itu mulai meniti di dalam rasa setiap orang. Dan itu letak keindahannya gitu. Dimana kita melakukan sesuatu dan orang lain bahagia, kok ya kita bahagia gitu. Itu karena ada sebuah perjalanan spiritual awakening menuju satu tahap di mana tadinya kita merasa aku dan kamu terpisah, ini jadi aku dan kamu terhubung gitu. Ketika ada sebuah rasa di dalam sebuah kesadaran di kehidupan ini bahwa aku dan kamu terhubung, itu bawaannya pasti pengen berbuat baik aja, Mas. Bawaannya tuh kayak pengen memberi, pengen berbuat baik, pengen melakukan sesuatu gitu. Pembawaannya tuh pasti akan selalu mencoba untuk menolong, memudahkan, meringankan, membahagiakan gitu. Karena pada akhirnya aku dan kamu satu gitu, kebahagiaan kamu ya juga aku rasakan sih gitu. Dan kalau udah pada di titik itu, kebahagiaan itu biasanya itu berawal muncul dari sebuah kesadaran bahwa kebahagiaan itu datangnya dari dalam dulu gitu. Menyadari dulu siapa diri kita, untuk apa kita hidup, kenapa kita diperjalankan dalam kehidupan ini. Biasanya udah ada perenungan itu dulu tuh. Muncul di dalam kesadaran dan rasa. Nah, ketika itu sedikit demi sedikit tahapannya dilewati, ketika mulai melepaskan lapisan-lapisan emosi, mulai melepaskan keinginan-keinginan, mulai melepaskan ego-ego, otomatis kan yang menghalangi kebahagiaan dan kesejatian tanpa batasnya kita tuh mulai tipis tuh, Mas, di dalam sini tuh kan udah mulai kita lepas, udah mulai kita urai, udah mulai istilahnya
udahlah kalau hilang ya udah hilang aja gitu istilahnya, toh aku bahagia di dalam, berkelimpahan di dalam. Nah ketika sudah mulai satu dilepaskan yang melimitasi kita, otomatis yang ada cuma rasa empati, rasa sensitif, rasa ingin menolong, rasa sukacita, rasa ingin berbuat baik sama orang. Karena apa? Ya itu udah sejatinya kamu, itulah dirimu, itulah naturalmu, sifat dasar aslimu yaitu bahagia ngelihat orang lain bahagia. Jadi itu loh sebetulnya goals tertinggi dalam kehidupan kita. Oke. Nah, banyak orang, kita kan sering ya melihat story statusnya teman-teman di media sosial. Itu tuh kayak, ini saya dulu waktu belum tercerahkan. Ini saat saya sudah tercerahkan. Ini waktu saya dulu belum awaken. Kalau ini saat setelah awaken gitu. Jadi apa namanya ya, bukan gembar-gembor ya, tapi mempublikasikan pencapaian pertumbuhan spiritualitasnya gitu. Nah, sejauh yang saya rasakan gitu ya, semakin seseorang itu sadar, semakin seseorang naik level spiritualnya, itu kan justru semakin dia Nggak ada. semakin tidak ada, semakin hati-hati, semakin mungkin takut jangan-jangan nanti kesleo atau melakukan kesalahan sedikit tapi nggak sadar gitu kan, karena kan itu kan tipis banget gitu ya. Betul. Tipis banget gitu. Nah bagaimana sih Teh supaya kemudian kita punya rem gitu sehingga tetap tidak melakukan hal-hal yang membuat kita kemudian tergelincir lagi seperti yang dulu gitu. Gimana tuh Teh? Simple sih Mas, sebetulnya segala hal yang kita lewati dalam hidup ini sebetulnya kan memang udah tersedia dan ada ya. Jadi pada saat ada satu titik di mana kita butuh approval ya, butuh pengakuan gitu dari orang lain, atau butuh sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain. Sebetulnya itu satu sisi yang kita belum selesai tuh sama cerita diri kita gitu. Jadi untuk meminimalisasi hal-hal seperti itu, cukup menyadari aja sih Mas, sebetulnya ada latar belakang apakah di balik itu gitu. Sadari bahwa ada sebuah latar belakang di balik semua aksi dan action itu kan. Pada akhirnya gitu, ada sebuah latar belakang yang mendorong itu untuk kita lakukan. Jadi pahami bahwa sebetulnya semua apa yang kita lakukan itu semata-mata memang kita hanya mengikuti gerakan alirannya aja gitu. Gerakan alirannya yang pada akhirnya mungkin mengarah ke begitu banyak ekspresi ya. Tapi kalau pada akhirnya ingin approval, ingin diakui, biasanya ujung-ujungnya suka ada penderitaan tuh Mas. Kalau seandainya hasilnya nggak sesuai harapan gitu istilahnya. Untuk meminimalisasi itu ya sadari bahwa sesungguhnya kita nggak perlu itu semua kok gitu. Kalaupun itu berjalan secara natural, apa adanya natural gitu,
itu justru jauh lebih indah, jauh lebih gak ada beban, jauh lebih pada akhirnya feedback dari semesta juga mengantarkan hal yang lebih untuk dia. Untuk meminimalisasinya ya sebetulnya simple sih. Duduk untuk menyadari rasa apa yang kamu rasakan pada saat semua proses itu terjadi gitu. Di titik kamu merasa kamu cukup, kamu udah lengkap, kamu udah sempurna, di titik itu sebetulnya segala realita itu datang dengan sangat mudah dan effortless gitu. Untuk meminimalisasi itu ya sadari aja sebenarnya pada akhirnya semua hal yang baik itu juga segalanya memang cerita tentang kesadaran gitu. Kesadaran bahwa di mana-mana dengan segala penuh kesadaran yang kita lihat kan hanya wajah dia gitu. Segala puji, segala kebaikan itu hanya milik dia gitu. Kita ini kan hanya ekspresi dari cinta dan kebesarannya aja. Jadi nggak ada yang perlu diaku. Nggak ada yang perlu diproklamirkan aku siapa dan bagaimana, sebenarnya enggak gitu. Karena di titik sekarang juga udah berkelimpahan semua sebenarnya. Iya. Jadi cerita dualitas itu harus dipahami sih.